itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira habis berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adikku tadi minta dibelikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku kalau adikku demam. Jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana. Kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tadi sudah nonton video, asik apa asik? Asik. Kita nonton video tadi, apa yang kalian dapat? Yang pertama, macam-macam kebutuhan, ya kan? Ada kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier. Baik, selanjutnya kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dibedakan berdasarkan sifat intensitas, subjek, waktu, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Bagus. Itu pengertian dari kebutuhan. Diulang kembali. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dibedakan berdasarkan tingkat intensitas, subjek, waktu, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, materinya tentang jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan tingkat intensitas, boleh dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bagus. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan manusia yang dipenuhi kelangsungan hidupnya. Ya, bagus. Coba Denita, apa itu kebutuhan sekunder? Bagus. Coba
Bagus. Jadi kebutuhan jasmani di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kalau kebutuhan rohani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang masuk ke tugas individu. Di sini tuliskan 5 kebutuhan kalian sebagai peserta didik dan identifikasi jenis dari kebutuhan tersebut. Tadi di video sudah dijelaskan ya. Kebutuhan contohnya ilmu tadi. Alasannya kenapa ilmu? Untuk mendapat nilai bagus dan menunjang kehidupan masa depan. Termasuk jenis kebutuhan apa sih ilmu itu? Primer. Subjeknya siapa? Individu. Waktunya sekarang dan masa mendatang. Ilmu di sini termasuk jenis kebutuhan apa sifatnya? Rohani. Karena berhubungan dengan jiwa. Paham sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, Ibu bagikan. Ini kalian tulis nama dan kelas. Kalian langsung jawab di sini. Bisa minta tolong ketua kelas dibagi maksudnya dibantu. Satu siswa satu ya. Jadi langsung ditulis nama dan kelas. Subjeknya berarti
orang yang melakukan. Melakukan berarti individu, perorangan maksudnya. Kemudian waktunya kalau namanya makan minum kan sekarang, berarti sekarang gitu ya. Kemudian sifatnya ada rohani dan ada jasmani. Yang 5, silakan. Tulis 5 aja, nggak usah banyak-banyak tuh. Tuliskan 5 kebutuhan kalian sebagai peserta didik dan identifikasi jenis dari kebutuhan tersebut. Ada kesulitan? Tidak ya? Bisa ya? Silakan, waktunya tidak banyak. Nanti ketua kelas silakan dikumpulkan kembali, gitu ya. Dan silakan dibentuk sampai 5. Nanti ketua kelas bisa mengumpulkan. Kalian paham yang jelas ya? Ya. Misalnya nomor 2 itu tentang apa gitu ya? Dibentuk 1, 2, 3. Yang sudah boleh kumpul ke depan, silakan Mas. Ayo Mbak, silakan kumpul ke depan. Boleh. Ya. Boleh kumpul ke depan. Silakan kumpul ke depan yang sudah. Ayo silakan. Ini sudah hitung sampai berapa tadi ya? 3 ya? 4. Ayo. 4,5. Jadi 5. Baik. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis kebutuhan ya. Tadi sudah tugas individu itu berarti tugas perorangan, gitu ya. Jadi nanti kalian dapat nilai masing-masing dari ibu si A, si B, si C bisa beda nilainya karena benar dan tidak yang kalian jawab, gitu ya. Paham mengenai tugas individu ya? Baik, sekarang ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya adalah tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jadi barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan di sini yang pertama adalah jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang di sini ada berdasarkan cara memperoleh, kemudian berdasarkan kepentingan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan hubungan pemakaian, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, dan berdasarkan bentuk dan sifat. Ini merupakan jenis-jenis barang. Kemudian kita lihat kegunaan dari suatu barang tersebut. Kegunaan bentuk form utility, activity ya. Kemudian yang kedua, kegunaan suatu barang, kegunaan tempat atau place utility. Kemudian yang ketiga, kegunaan waktu, time utility. Kemudian yang keempat, kegunaan milik, ownership utility. Ini mengenai barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Baik, kita lanjutkan materinya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor pertama adalah lingkungan, ya. Kedua adalah adat istiadat. Kemudian yang ketiga adalah agama. Kemudian yang keempat adalah budaya. Baik, jadi ada berapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan? 4. Bagus. Sekarang kita lanjutkan tentang materi kita yaitu kelangkaan dan penyebab terjadinya. Kelangkaan di sini yang menyebabkan yang pertama adalah keterbatasan
banjir gitu ya. Kemudian kalau buang sampah sembarangan juga bisa banjir. Selanjutnya yang ketiga, kelangkaan dan penyebab terjadinya apa? Keterbatasan daya ekonomi ada. Bagus. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang cepat. Ini tadi merupakan kelangkaan dan penyebab terjadinya. Selanjutnya kita lanjutkan tentang biaya peluang. Biaya peluang di sini adalah apa? Biaya peluang menjadi suatu adalah yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, bagus. Jadi biaya peluang di sini dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian biaya peluang juga itu dapat menjadi dasar pilihan jika melakukan alternatif yang dipilih. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak didapat dibandingkan dengan sesuatu yang didapat setelah memilih alternatif tidak menggunakan. Jadi kalian paham ya, biaya peluang itu apa? Jadi apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh soal. Misalnya nih, contohnya sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke suatu tempat hiburan. Mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri itu dapat bekerja dan menghasilkan upah masing-masing sebesar 100.000 sehari. Pertanyaannya, berapa biaya peluang dari suami istri yang bertamasya itu? Coba kita lihat rumusnya. Ini rumus biaya peluang. Rumus biaya peluang. Biaya peluang sama dengan FO min CO. FO itu apa? Return on best foreign option. Artinya nilai peluang yang tidak dipilih. Kemudian CO. CO itu apa? Return on best option. Maksudnya apa? Nilai peluang yang dipilih. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu tadi? Hasilnya berapa? Denita, bisa berapa hasilnya? 600.000. Iya, bagus. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Selain Denita, boleh sama jawabannya? Berapa mbak? 600 juga? Ya, bagus. Ayo cowok, mana suaranya? Berapa? Ini rumusnya nih, udah tahu rumusnya. Jadi soal tadi. Jadi benar ya jawabannya Denita. Dan sama mbak namanya tadi? Benar, jawaban kalian. Jadi jawabannya adalah 600.000. Paham ya mengenai rumus biaya peluang ya? Sekarang ibu lanjutkan. Materi selanjutnya di sini adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Ibu persilakan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan yang ada di P5. Ya, tugas P5 kemarin kita buat nih kelompok. Silakan dilanjutkan. Jadi tidak bentuk kelompok baru lagi. Jadi tugasnya kalian buat kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, menghadap ke sini boleh. Ini ke sini boleh, ini ke sini boleh. Silakan. Ini ke sini boleh. Ayo, Mbak. Masnya madep sini. Gini aja, balik kanan gini aja. Nah, ini madep sini, Mbak. Ayo, Mbak, madep sana. Nah, begitu. Ini madep sini. Ini bangkunya. Masnya madep sini, Mas. Boleh. Ayo, Mbaknya. Ya, boleh. Jadi, ini membagikan tugas kelompok kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kelompok kita? Ini kelompok yang ganteng-ganteng, kelompok 1. Tulis ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
kelompok mana ini? 4 ya. Kelompok 5 ya, sama-sama. Kelompok 6. Silakan kalian kerjakan. Ini tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti kalian jawab nih ya di belakangnya sini. Ya. Tadi kan disebutkan tuh ini kelompok 1. Kalian tulis di belakangnya kelompok 1. Kemudian ada apa? Moderator. Tapi moderator ada sendiri nilainya plus ya. Ada penyaji. Siapa ditulis? Kemudian ada notulen. Kemudian kalian di sini semua peserta diskusi atau juga audien. Bisa dimulai? Silakan. Iya. Tadi yang ditulis nama kelompok, misalnya ini kelompok 1. Paham? Kemudian moderator. Moderatornya Rafli ya. Misalnya. Kemudian notulennya siapa? Linggo misalnya. Penyajinya siapa misalnya? Ya. Kalian masih ingatkan waktu kita belajar P5? Di situ ada moderator, itu tugasnya mengatur jalannya diskusi, membuka dan menutup ya, presentasi atau diskusi. Kemudian ada penyaji. Penyaji tugasnya apa? Membacakan hasil diskusi kalian yang kalian buat ini. Kemudian notulen tugasnya apa? Menulis setiap soal yang ada didiskusikan ya. Audien, nanti audiennya bertanya, menjawab gitu ya. Silakan. Kalau sudah selesai, kelompok yang sudah siap silakan maju ya. Jadi itu tidak menunjuk si A, si B, si C. Kelompok yang sudah siap silakan maju.
dari sumber daya terbatas yang tersedia untuk penghuninya, tidak ada bidang studi yang disebut ekonomi. Jika Anda dengan pertanyaan tersebut, jelaskan. Jawaban dari kelompok kami setuju karena alasannya ilmu ekonomi mencakup tentang sebuah kelangkaan jiwa. Ada persoalan kedua, carilah dari berbagai sumber informasi yang terdapat mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan suatu barang di Indonesia, misalnya cabai atau daging sapi. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena pertumbuhan penduduk, perbedaan letak geografis, perusakan sumber daya alam. Kayak kan kalau di sini ada cabai atau daging sapi, kalau misalkan kayak cabai mungkin kalau lagi kemarau kan dia kering, jadi cabai tumbuh-tumbuhan yang lain susah tumbuh, itu yang membuat jadi faktor kelangkaan. Yang ketiga, apakah keluarga atau lingkungan masyarakat berperan dalam mengatasi kelangkaan yang terjadi tersebut? Jelaskan dan beri contohnya. Dapat dikatakan berperan dalam mengatasi kelangkaan jika individu atau masyarakat tersebut turut serta dalam mengatasinya. Contoh sikap yang disitakan seperti melakukan, menahan penggunaan yang berlebihan merupakan salah satu wujud untuk mengatasi kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi dinamika keterbatasan suatu benda tertentu yang disebabkan oleh faktor tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah presentasi. Sekarang silakan ketua kelas dikumpulkan masing-masing kelompok diserahkan ke ibu. Silakan hasil diskusinya. Silakan. Untuk selanjutnya setelah diskusi ternyata tadi Google Classroom yang free test silakan Benda tertentu yang disebabkan oleh faktor tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah presentasi. Sekarang silakan ketua kelas dikumpulkan masing-masing kelompok diserahkan ke ibu. Silakan hasil diskusinya. Silakan. Untuk selanjutnya setelah diskusi ternyata tadi Google Classroom yang free test silakan dikerjakan. Itu paling 3 menit selesai nak. Ya silakan diambil. Untuk kelas masing-masing, ayo dikerjakan. Semangat, harus semangat ya. Kan untuk kelasnya masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tesnya yang 5 soal ya. Baik, kalau sudah selesai, sudah kan? 3 menit selesai. Ibu paham anak itu cerdas-cerdas, hebat-hebat. Semangat semua. Karena kalian pasti punya cita-cita yang tinggi ya. Ada yang jadi Pak Malimir, ada yang jadi dokter ya. Amin ya, doakan semua kalian kedepannya sukses. Kalau kalian sukses, ibu juga senang. Berarti ibu berhasil punya anak yang hebat, gitu ya. Sudah selesai. Hanya 5 soal tesnya. Kirim ya. Itu masuk di HP ibu.
Udah ya. Terima kasih. Kemudian kalian langsung ya tes sumatifnya, kan kita udah belajar nih tadi di Google Classroom lagi, ini lagi dikerjakan lagi. Silakan. Bisa ya? Silakan. Itu hanya 20 soal, ya kan? Dan langsung bikin aja di situ. Di Google Classroom-nya langsung klik gitu ya. Paham? Pernah belajar Google Classroom kan kita saat daring ya? Iya. Kita kan sempat tuh dari pertama karena COVID, beberapa tahun kita daring. Kemudian kemarin kita daring karena gedung sekolah kita dibangun. Jadi kalian ada yang masuk hari Senin. Kemudian dari Selasanya kalian libur, belajar di rumah, learning ya. Daring dari rumah ya. Senin masuk, Selasa libur gitu kan. Kemudian Rabu masuk, Kamis libur. Bukan libur loh Nan, tapi belajar dari rumah, daring ya. Kemudian setelah itu gedung sekolah kita sudah selesai, kita masuk semua, kelas 10, 11, 12 masuk semua. Sekarang kalian dengan gedung yang baru, jadi semangat juga baru lah ya. Iya, baru, semangat baru. Udah, kalau udah langsung dikirim ya, yang luas masing-masing. Coba Denita dibantu temennya. Dibantu. Yang sudah bisa, temennya boleh dibantu ya. Sudah. Ada. Iya. Bisa. Bentar. Di grup kelas ya. Udah. Ibu dan Rafi sudah. Yang kedua sudah. Yang baru ibu kirim di grup linknya. Tadi yang pertama 5 soal ya. Ya, sekarang yang selanjutnya ya. Ya. Yang pertama kan tadi pretest tuh. Awalnya dari awal tuh ibunya pretest ya sebelum kita belajar. Kemudian yang kedua ini, yang link keduanya ibu kirim adalah
Apa setelah dites? Post-test. Silakan dijawab. Sudah bisa? Ibu yakin kalian anak-anak ibu yang hebat. Ya, anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Kalian pasti kedepannya menjadi manusia yang berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa, dan bagi keluarga. Itu ya, itu doa ibu. Ibu akan sangat bahagia sekali dan senang kalau anak ibu menjadi anak yang berguna bagi sesama. Ya. Jadi kalau kita menolong orang lain itu jangan dilihat si A, si B, si C. Siapa yang membutuhkan pertolongan kita harus kita tolong. Ya. Itu hanya 20 soal. Ya. Ada yang sulit dengan soal tersebut? Ya, bagus. Bentar ya, karena tadi kita udah belajar kan, sudah nonton video, sudah ibu jelaskan materinya, kemudian teman kalian sudah presentasi, gitu ya. Ada kendala? Ada yang sulit? Bisa? Ada yang sudah selesai? Hebat. Anak ibu memang cerdas. Ayo, yang belum siapa? Masih banyak? Oh, yang sudah? Sudah? Ya, bagus, hebat. Yang mana lagi? Ayo. Untuk selanjutnya, setelah kalian post-test, ibu minta nih penilaian dari kalian. Pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran kita hari ini seperti apa penilaian kalian, ya. Jadi ini ibu bagikan instrumen survei kepada peserta didik. Di sini kalian tulis nama, nah misalnya asal sekolah SMA N 1 Padang Cermin, kemudian tanggal berapa sekarang? 12 Oktober 2023. Mana yang sudah? Denita sudah. Nih. Mana yang sudah? Yang sudah dipersilakan menjawab. Instrumen survei kepada peserta didik. Ya. Aku sudah? Ya. Mana lagi yang sudah? Mana lagi yang sudah? Ada ibu hebat-hebat memang cerdas ya. Ibu senang dengan kalian. Semangatnya semangat muda. Masih nggak nih kita belajar ekonomi siang-siang hari ini? Masih. Nanti kalau sudah selesai, kita tolong ketua kelas ya, dikumpulkan ke depan. Itu kalian beri tanda checklist ya, menurut pendapat kalian. Ya, di sini saya beri minat ya. Jadi Mbak ini yang mana ini? Oh iya, belum Mbak. Oh iya, sama-sama. Boleh. Checklist ya, diberi tanda checklist. Ya, siapa? Diberi tanda checklist. Ya. Bagian mana? Oh, kelebihan satu. Baik. Ini kan instrumen survei kepada peserta didik. Dengan pertanyaan untuk peserta didik, namanya Denita, tadi ditentukan. Asal sekolah SMA N 1 Padang Cermin. Kemudian tanggal 12 Oktober 2023.
belajar ya. Di sini berarti yang mengajar ibu ya, berarti ibu guru. Pertanyaan ini bukan ujian dan tidak berpengaruh terhadap Anda, terhadap kalian. Jawablah dengan jujur, karena ini sangat membantu ibu guru, berarti ibu ya, dalam proses pendidikannya. Jadi kalian hanya perlu menjawab sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan sangat sedih, sedih, biasa saja atau senang. Kategorinya kompetensi di sini ya, mengembangkan diri dan orang lain. Misalnya menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Misalnya nih, ibu guru bertanya apakah kalian senang atau tidak dengan pelajaran yang ibu sampaikan tadi. Kalau kalian bisa jawab di sini, tinggal pilih sendiri. Jawabannya ada sangat sedih, sedih, biasa saja, senang. Kalian tinggal checklist. Paham? Baik. Kedua, kami boleh bertanya tentang apa saja kepada ibu guru. Tuh ya. Berarti di sini kalian tinggal jawab. Kemudian pertanyaan ketiga juga seperti itu. Ibu guru selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang. Tuh, silakan kalian pilih sendiri checklist. Kemudian ibu guru mau mengikuti keinginan kami dalam belajar, gitu ya. Kemudian ibu guru mendatangkan tamu seperti misalnya di sini ada observer ya, ada observer di sini tadi ada Bu Wisulasikin ya, tadi observernya ya. Kemudian ibu guru menyebutkan benda-benda yang ada di rumah atau di sekolah saat memberikan contoh. Tadi di video sudah ibu sampaikan ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan pokok itu apa sih? Makan, minum gitu ya. Kemudian kalau yang sekunder